Halo, 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 halo. Kembali setiap hari Minggu jam 7 ditanya mentor Anton Teddy. Topik kali ini adalah bisnis jaringan. Bisnis jaringan itu apa sih? Nah, mari kita lihat, mari kita kupas suka duka plus minus daripada bisnis jaringan. Yes, Juli. Oke, kita mulai ya. Bu Juli sudah ada. Bu Juli, saya sudah add. Kita sambil nunggu yang lainnya join. Dan topik kali ini adalah menggelitik karena bisnis jaringan. Bisnis jaringan dikenal juga sebagai network marketing. Halo. Halo, selamat malam Pak Anton. Curang. Curang kenapa? Nggak pakai pink. Oh, harusnya pakai pink ya Pak Anton ya? Iya kan namanya Juli Ping Ping gitu ya. Halo. Nah, Halo, oke. Ciamel. Oke, kita masih ada ini udah ada. Ibu Ida. Mana Ibu Ida? Ibu Ida Susana. Oke, ini seru nih. Kita berempat, kita ngobrolin topik yang sudah kita kuasai masing-masing gitu ya. Kita akan kupas masing-masing. Saya akan mulai dengan pembukaan begini. Halo Bu Ida, apa kabar? Malam Pak Anton, si Amel, si Yuli. Oke. Halo. Ya, saya akan buka dengan begini. Bisnis di Indonesia dikenal cuma ada dua, legal dan illegal. Ya, legal dan illegal. Maksudnya apa? Maksudnya kalau bisnis itu illegal, ujung-ujungnya mau bagus mau jelek ya tetap illegal gitu ya. Dan kita sudah melihat banyak sekali bahwa yang namanya network marketing, bisnis jaringan ini di luar negerinya legal ya. Saya kadang-kadang suka aneh juga. Saya bisnis travel 40 tahun, saya tidak pernah ke bisnis yang lain kecuali mulai tanggal 28 Januari saya fokus ke bisnis jaringan karena ada waktu travelnya lagi lesu gitu ya. Jadi saya bisa melihat ini apa sih dan tertarik. Dan dari situ saya mempelajari ternyata ada dua. Bisnis jaringan yang legal dan tidak legal. Legal dan illegal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ternyata di Indonesia itu ada rambu-rambunya. Jadi walaupun katanya di Hong Kong udah dapat izin, di Amerika udah dapat izin, di Asia itu mungkin di Malaysia, di Singapura sudah dapat izin, di Indonesia dipikirnya izinnya sama, ternyata tidak sama ya. Nanti mungkin saya akan minta Bu Amel cerita dari sisi hukumnya gitu ya, ternyata itu juga menarik menurut saya. Dan yang kedua adalah kita bukan cerita mengenai legal dan illegal lagi, tetapi mengenai konsep bisnis ini. Saya sebagai pebisnis 40 tahun di travel, ternyata melihat bisnis jaringan ini mirip banget dengan bisnis yang saya lakukan di travel. Bedanya apa? Bedanya, satu, tidak nyewa tempat. Enak banget, tidak nyewa tempat gitu ya. Begitu mall ditutup, orang yang punya tempat di mall, waduh. Saya punya temen, dia punya saham kecil ya. Tetapi begitu PSBB, waduh, dia harus memutuskan untuk menutup hampir 70 outlet. 70 outletnya harus ditutup. Bayangkan gitu ya. Itu ibaratnya mau nangis kayak gimana juga susah banget. Dan mau bangkit lagi juga sulit. Nah, ternyata bisnis jaringan ini menurut saya banyak plusnya juga. Cuma banyak orang yang kagak ngerti. Pikirannya itu adalah melenceng ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Saya mungkin mau mulai
dari yang urutannya dari yang join duluan masuknya ya, gitu ya. Jadi Juli dulu. Oke, silakan. Oke. Juli memperkenalkan Oke. diri, bidangnya apa, berapa lama, kata sambutan sedikit. Oke. Halo semua, perkenalkan nama saya Juliani sebenarnya, biasa dipanggil Juli Pink ya. Nah, saya sebenarnya bisnisnya awalnya sih aku buka franchise JNE. Selain itu aku ada di bisnis jaringan AFC, dan terakhir ini saya sedang belajar untuk belajar bisnis untuk yang produk aluminium foil untuk insulasi atap. Oke. Nah, Udah lama? apa ya? Udah berapa lama ya? Aku JNE itu udah 11 tahun. Kalau AFC itu lebih kurang dua tahunan ya, 2-3 tahunan lah, dua tahun lebih lah ya, belum 3 Iya tahun. kan baru AFC mah. Tapi ada hal yang menarik nih Jo. Iya, JNE adalah bisnis tradisional. betul. AFC adalah bisnis direct selling, bisnis jaringan. Tetapi Betul. miripnya itu apa? Satu, kamu kan bukan JNE pusat ya, Bukan, saya agen. agen. Dari agen naik ke atasnya ada apa? Agen kalau dulu sih masih ada namanya kepala ada agen yang di kepala perwakilan ya, kantor perwakilan kok. Iya. Kamu di kota mana? Di Jakarta? Saya Jakarta. Oke, kalau di Jakarta biasanya nggak ada. Tapi kalau misalnya di kota lain gitu ya, karena di Jakarta itu, tapi Jakarta juga ada pembagiannya. Kamu kalau ngirim barang harus kemana? Ke pusat yang di Tomang atau ke mana? Oh, kalau saya kebetulan paket dari pusat itu akan barang saya akan diambil. Jadi saya diambil. Jadi bukan saya yang setor. Oke, yang ngambilnya dari pusat atau dari JNE yang terdekat? Dari JNE pusat langsung. Pusat langsung ya. Nah, kalau yang di kota itu yang bukan punya JNE, dia itu adalah semacam kayak distributor sebagai agen besar gitu ya. Nanti yang ke outlet-outlet. Jadi sebenarnya ini juga bisnis tuh jaringan. Travel juga sama. Saya sebagai grosir, saya punya produknya, lalu ada grosir lagi di bawah saya, ada besar, ada kecil, lalu retailnya lagi. Travel itu ada 4 sampai 7 level tergantung daripada jenis produknya sebenarnya ya. Jadi kurang lebih saya mau memperlihatkan bahwa bisnis tradisional adalah seperti ini, bisnis jaringan juga direct sell juga kurang lebih seperti itu ya. Oke, good. Bu Amel, monggo silahkan. Tapi kenapa ya saya lihat kok rada pangling saya lihatnya. Gitu ya. Iya. Ini mungkin ada pengaruh soalnya pakai oil terus jadi forever young jadinya. Forever Young. Ya, selamat malam Pak Anton, selamat teman-teman semuanya. Suara saya jelas ya? Iya, jelas. Ya, jadi saya Amelia, profesi notaris sudah 15 tahun. Kemudian mulai dari 2019 April itu saya mulai pakai produknya Yang Living, tapi baru mulai menjalankan bisnisnya itu di April 2020. Jadi mungkin tipe saya adalah tipe yang kalau saya mau pakai sesuatu itu mungkin berpikir pertimbangannya panjang gitu ya, terus dilihat dulu ini oke tidaknya. Jadi memang dan sama seperti Kelanton, karena pandemi waktu itu memang April 2020 kantor memang tidak bisa seperti biasanya gitu kan. Jadi di saat yang tidak sesibuk biasanya kan mulai berpikir gitu ya, apa ya yang bisa dikerjakan gitu ya. Jadi saat itu adalah saat dimana oh ya udah lama nih pakai. Jadi waktu awal joinnya memang tidak terpikir untuk jalankan bisnisnya. Memang mau pakai karena saya tipe yang hidupnya sangat sensitif, jadi nggak gampang gitu, jadi nggak gampang dan
untuk mengenal satu produk tuh perlu waktu gitu. Jadi saya pikir pakai buat sendiri, tapi karena kondisi waktu itu April 2020, kantor terasa pandeminya terasa gitu ya untuk kantor saya. Jadi saya pikir apa yang saya bisa kerjakan di saat kesibukannya tidak terlalu seperti biasa begitu. Jadi mulailah masuk di bisnisnya dari April 2020. Jadi memang belum berapa lama sih bisnisnya. Seperti itu Pak. Oke, good. Tapi bener ya, kelihatan siapa yang udah pernah kelihatan Ciamel nih sekarang kelihatan lebih muda lagi. Kayaknya terlalu banyak pakai itu jadi pengaruh juga. Ada yang penumbuh rambut nggak ya? Biar lebih aktif ya. Iya, iya. Oke. Bu Ida, silakan. Ini ya, silakan Bu Ida. Ya, selamat malam, Ko Anton dan teman-teman semua. Terima kasih malam ini diberi kesempatan untuk sharing. Ya, kalau saya background-nya sih kalau di bisnis jaringan multi level marketing tuh udah lumayan lama, Ko Anton, lebih dari 10 tahun. Karena dulu kan waktu belum nikah, saya kerja di kantor, di kontraktor. Kemudian menikah dan merasa kalau kerja di kantor apalagi di proyek itu kan waktunya itu untuk keluarga susah gitu loh, cuman bisa ketemu malam ya kok ya, karena kan dari pagi kita udah kerja berangkat sampai rumah udah malam. Jadi di situ saya melihat kalau untuk sebagai seorang ibu itu waktunya banyak terbuang di kantor kalau ini ya. Jadi saya melihat mencari peluang bisnis yang lain. Saya kemudian pernah mencoba bisnis konvensional juga, tetapi ya waktunya juga sama sih, kurang untuk keluarga ya. Kemudian setelah itu saya melihat kalau di bisnis jaringan MLM ini kita bisa punya banyak waktu dengan keluarga karena bisa ngatur waktu sendiri. Jadi setelah itu udah beberapa kali ikut jaringan MLM Ko Anton. Jadi beberapa kali pindah-pindah, tapi yang serius ikut jaringannya itu tiga terakhir. Sebelumnya cuma lebih ke jualan aja. Kemudian yang terakhir yang sekarang ini di Nuskin sudah hampir 10 tahun. Gitu Ko Anton. Oke, keren. Ini saya agak nanyanya agak sedikit nakal gitu ya. Julie, kalau ada yang bilang kamu bisnisnya MLM ya, jawab kamu apa? Kalau aku multi level marketing, ya sebenarnya sekarang bukan bilangnya multi level marketing ya, lebih ke namanya networking ya. Maksudnya bisnis networking ya, bisnis jaringan ya. Kenapa dinamakan bisnis jaringan? Karena kita kan kita mengajak orang untuk bekerja sama-sama kita, bukan kita cari teman bisnis, kita membangun jaringan yang sama seperti kalau bisnis konvensional itu kita buka cabang. Sama seperti itu kan, cuman bedanya kita rekrutnya per satu orang, bukan satu kantor. Jadi aku bilangnya sih lebih ke bisnis jaringan. Jadi saya membimbing orang, ayo kita maju sama-sama. Jadi bukannya kita ayo beli barang terus ya udah kita tinggal, enggak kan. Jadi kalau ayo kita mau sukses bareng, ayo kita bantu. Jadi lebih ke partnership ya, aku bilang sih. Jadi lebih ke kita membangun jaringan kita biar bagaimana jaringan kita lebih luas. Gitu aja sih. Kalau menurut aku ya. Ya, oke. Julie masih belum seperti Bu Ida bilang MLM. Iya, saya suka. Sebenarnya saya kutak-atik ya. Saya kutak-atik, ngelihat kiri, ngelihat kanan. Saya ngomong ke istri saya bilang, "Mih, saya mau join nih. Ini perusahaannya begini-begini. MLM ya?" "Iya." Diem aja. Terus saya bingung gitu ya. Diem, lihat gitu ya. Nggak ada reaksi, ya udah saya tinggalin aja. Besok ngomong lagi gitu. Mih, mau join ya?" "Iya," kata. Saya bingung, kok iya gitu kan? Saya pikir dia bakalan sensitif. Kita travel itu ngehandle
bukan cuma puluhan, bukan cuma ratusan grup MLM insentif grup gitu ya, karena kita 40 tahun gitu ya, saya 40 tahun di bidang begini, jadi banyak sekali. Dan sebenarnya kalau saya melihat nggak ada salahnya dengan multi level marketing, itu nggak ada salahnya. Yang salah itu apa? Oknumnya. Sama seperti ya, kalau saya boleh ngomong ya, misalnya ini udah kejadian punya Batavia Air bangkrut begitu aja, duit saya masih banyak di sana. Adam Air ini lebih gila lagi, main jebret aja gitu ya. Mandala juga begitu ya, padahal itu perusahaan gede gitu ya. Jadi bukan persoalan perusahaannya, kalau bangkrut ya bangkrut. Kalau cuma yang jadi persoalan adalah saya melihatnya multi level ini tadi di awal. Ada yang legal, ada yang tidak legal. Makanya kalau join, lihat-lihat legal apa nggak legal. Makanya saya juga ini undang semua, saya bilang yang legal ya, yang masuk apli ya, yang masuk asosiasi ya, jangan yang nggak masuk gitu ya. Kenapa? Karena yang illegal adalah mainnya di luar kotak, di luar gawang. Pemerintah tidak ikut campur. Jadi misalnya kalau aturan pemerintah itu jelas, ada koridornya. Itu pun kalau mau bangkrut ya bangkrut, tapi paling tidak jelas ada koridornya. Nah, kita cerita kalau soal hukum gitu ya. Kira-kira Ci Amel ini melihat dari sisi seorang notaris, seorang sarjana hukum, ngelihat bisnis MLM ini gimana nih, bisnis jaringan ini? Ya, jadi kalau misalnya MLM itu kan sebenarnya metode penjualan. Dan memang secara peraturan di Indonesia sudah lama boleh. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau bilang ini bisnis networking atau apapun itu istilahnya, kalau saya mungkin tipe yang lebih suka yang disebut padanya, memang multi level marketing gitu kan. Yes. Dan memang secara aturan boleh, secara aturan bisa. Dan memang saya juga sempat kok ngelihat, maksudnya pada saat saya ngecek ke Apli, ada tuh kok yang PT-nya yang Pak Anton ikut gitu ya, yang PT-nya Juli ikut, PT-nya Buda ikut. Jadi nggak masalah selama MLM ini berjalan sesuai dengan ikut aturan yang ada di Indonesia gitu. Karena kan di kita di setiap negara punya aturan koridor masing-masing. Sah-sah saja memilih metode penjualan langsung seperti direct selling seperti ini yang dengan cara multi level marketing, ataupun ada juga perusahaan dari luar mungkin memasuki Indonesia dengan cara dia penjualannya yang tidak langsung. Boleh-boleh saja, itu kan metode yang mungkin ada pertimbangan strategi bisnis ya, ada segi plus minusnya yang sudah dipertimbangkan. Kenapa maksudnya melalui jalur multi level marketing, kenapa mungkin maksudnya dia melalui jalur biasa. Semua ada kelebihan kekurangannya. Kalau kita masuk di multi level marketing, kan kita nggak iklan-iklan bebas ya. Maksudnya mau di televisi, di media sosial yang secara umum itu kan tidak bisa. Tapi kan mungkin secara edukasi dia akan lebih bisa mengena ke segmentasi dari orang-orang yang dituju, yang disasar, lebih jelas mau kemana. Tapi ya balik lagi, semua ada plus minusnya. Dan kalau aturan negara itu kalau dibuat ya karena untuk melindungi gitu ya. Jadi aturan itu dibuat supaya tidak suka-sukanya, lalu kalau terjadi sesuatu nanti komplain gitu ya, kenapa tidak diatur gitu. Nah, sebenarnya sepanjang yang ikut kita sudah lihat bahwa dia memang itu tidak menghilangkan risiko, betul yang kata Pak Anton. Ya kalau mau hilang, mau terjadi sesuatu ya bisa saja, itu tetap ada. Tapi paling tidak dengan ada keseriusan dia ikutin aturan di Indonesia itu kan satu plus ya, maksudnya dia berarti mau main jalur aman, mau comply dengan peraturan kita. Nah, buat saya sih ya sepanjang sesuai aturan, apa itu baik seperti itu. Setuju. Ci Ida, kalau Ci Ida mah udah bilang MLM ya. Nah, saya suka tegas gitu. Suka ditolak sama orang nggak? Nggak mau nggak mau MLM gitu. Iya, biasa tuh kok, makanan sehari-hari. Setuju ya. Sebenarnya saya melihat ya, banyak orang yang a priori dengan kata-kata MLM karena tidak paham. Tidak paham.
kalau paham, dia tahu persis. Satu, yang namanya multi level marketing adalah apply kepada semua bisnis. Network marketing sama. Saya membentuk jaringan. Bedanya dari sistem komisi dan lain sebagainya. Piramida juga. Bedanya adalah bukan piramida Ponzi gitu kan. Piramida Ponzi dilarang gitu kan. MLM yang dilarang juga ada. Kemarin ya, saya ini hal yang menarik buat saya. Kemarin itu saya ngobrol sama anak saya. Anak saya merasa saya bilang papi ikut tren di mana ini adalah produknya seperti begini, ini adalah multi level marketing. Ya udah. Out of the blue anak saya bilang kemarin 2 hari yang lalu dia bilang, papi dia mau join dengan satu MLM yang lain di mana dia senangnya adalah karena anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda. Which is menurut saya kita itu kan bergaul kan komunitas. Saya sukanya yang gadget. Coba kalau saya joinnya misalnya ya New Skin gitu kan, istri saya kan bingung, lu mau join New Skin kira-kira kenapa gitu ya, walaupun New Skin banyak juga yang cowok-cowok yang join ya, tapi kan saya harus membatasi perasaan istri saya dulu gitu ya, nanti saya jualannya ke cewek, hubungannya sama cewek gitu, makanya saya aman, jualnya modem gitu kan ya, AFC ini juga saya pernah pakai obatnya juga vitaminnya, saya pernah pakai selama 6 bulan dan paling tidak membuat saya stres gitu ya dan bangkit semangatnya gitu ya walaupun saya tidak menjalankan bisnisnya. Nah Ci Amel punya apa namanya yang living apa forever yang, kenapa saya ingatnya forever yang ya yang living ya, itu kan yang oil itu kan ya. Ya. Itu istri saya juga pakai, itu salah satu yang apa namanya, yang kayu putih apa? Eukaliptus itu, aduh itu keren banget gitu ya. Itu kan udah produk lama sekali ya, berapa tahun ya? Kalau dari awalnya sebenarnya sudah dari tahun 94 ya ada di luar negeri. Kita di Indonesia masuk 2017. Oh oke, 2017. Tapi saya rasanya pakainya udah mungkin dari awal-awal atau lebih dulu lagi mungkin ya. Tapi anyway, nah yang saya mau katakan adalah begini, bahwa yang benar adalah benar, yang nggak benar adalah nggak benar. Nah sekarang kita sharing dong masing-masing supaya semua orang tahu AFC yang bagusnya apa gitu ya, yang living apa, New Skin apa, karena semua pasti karena tidak tahu orang menjadi dengernya dari sana, kita perlu memberikan penjelasan gitu ya. Oke, mulai dari Juli. Oke. AFC bagusnya di mana ya? Sebenarnya gini, saya ketemu AFC ini sebenarnya karena saya memang mencari ya untuk menjaga kesehatan mama saya terutama. Jadi saya sebenarnya tidak apa namanya, tidak sensi lah kayak orang-orang lain yang dengar kata MLM atau network marketing langsung nggak ada geli gitu ya. Nggak, saya sebenarnya saya udah coba beberapa sih, maksudnya udah beberapa karena memang saya mencari yang terbaik buat mama saya. Nah kebetulan mama saya ini minum produk AFC ini, dia merasakan sendiri manfaatnya sampai dia sendiri yang promo ke teman-temannya gitu loh. Saya bilang, oh tumben nih. Saya kasih vitamin ke mama, suplemen ke mama, si mamanya dia sendiri yang niat minum. Biasanya aku yang maksa, mah harus ya. Nah, dia sendiri merasakan manfaatnya. Kenapa? Dia rambutnya, jadi dia rambutnya itu memang udah tipis banget kan. Nah, setelah minum AFC ini, selain badannya lumayan ada perkembangan, dia merasa rambutnya katanya lebih tebal, ada rambut yang tumbuh dia bilang.
Terus aku bilang, oh ya udah kalau memang Mama merasa bagus dan baik, ya udah Mama terusin minum. Dan memang dia jadi rajin sendiri sih, dia yang minum sendiri, dan karena dia merasakan efeknya sendiri, saya merasa oh ya mungkin kalau ada orang yang butuh bantuan, oke, gini saya bisa bantu, kenapa enggak gitu. Jadi saya sebenarnya jalanin bisnisnya itu lebih ke ya udah kalau misalnya ada yang mau perlu suplemen yang memang bagus untuk badan dia bisa konsultasi ke aku, kalau aku bisa bantu kenapa enggak gitu sih. Karena kan kebahagiaan sendiri juga kan kalau kita bisa bantu orang dengan produk yang bagus. Karena di AFC sendiri kan dia ada kayak sekarang kan karena dia benar-benar booming karena dia ada untuk menaikkan imun tubuh. Ada anti tumor agent. Sama bisa untuk regenerasi sel. Jadi kalau sel kita ada yang rusak dengan minum produk AFC ini dia bisa membantu meregenerasi sel yang rusak gitu. Jadi kenapa sangat bagus ya karena itu. Dan ada patennya juga. Karena aku sih pertama awalnya itu percaya karena dia ada patennya. Buatan itu keunggulannya. Buatan Jepang. Iya. Sebenarnya aku lebih ke patennya sih karena paling besar gitu ya. Iya betul, karena dia perusahaannya saya lihat juga perusahaan sebenarnya perusahaan konvensional ya asalnya, dia perusahaan konvensional dan udah berdiri udah dari tahun 1960-an, 62 ya kalau nggak salah, dan kan udah lama banget jadi track recordnya kita udah ketahuan, dan itu dia udah perusahaannya udah TBK. Kalau udah TBK kan sudah tahu dong kualitasnya seperti apa. Nah makanya dengan saya udah mencari-cari dengan minum produk yang udah bagus. Makanya saya dengan yakin menjalankan gitu loh. Keren. Gitu. Oke. Young Living dari Amerika apa dari Amerika ya? Amerika, iya. Saya baru ingat pertama kali saya kenal dengan Young Living bukan dari istri saya, dari adik saya di Makau. Wow. Di Makau, karena Young Living ini kan di seluruh dunia juga ya. Iya. Iya, nah itu jadi saya kenalnya di sana, lalu nyobain dan dari situ mulai kenal gitu ya, dan banyak teman-teman yang juga mempromosikan menurut saya bagus gitu ya. Nah, silakan, Ci Amel. Iya. Jadi awalnya saya memang punya hidung yang sangat sensitif. Jadi saya sangat suka wangian. Pasangan saya sangat suka wangian. Itu masalah sih, maksudnya. Saya tidak tahan wangi tisu yang ada aroma, segala sesuatu yang ada wangi itu memang tidak bisa, jadi bersin, sensitif. Nah, waktu awal saya lihat ada produk ini, keinginannya seperti ini sih, karena saya punya kebiasaan yang dari keluarga yang kalau apa-apa itu minum obat. Cara cepat meredakan segala sesuatu biasa pakai obat gitu ya. Jadi ada rasa ingin ini ada sesuatu yang kan di diffuse gitu ya, ada alat diffuser atau dia dioles juga bisa gitu kan. Nah jadi memang ada keinginan buat dari saya pingin yang tidak diminum gitu kan. Nah jadi saya coba setahun sih, saya coba setahun, oke, sampai maksudnya bisa diterima gitu ya oleh hidung saya, tidak bermasalah gitu ya, tidak bersin, tidak apa gitu, berarti oke. Nah bagusnya kalau menurut saya ini sih, Young Living ini karena dia mungkin dari Amerika ya, dia comply sekali dengan peraturan. Mungkin karena background saya juga bergerak di bidang yang harus comply dengan peraturan. Yang saya suka, mereka selalu wanti-wanti sih mengenai kode etiknya. Jadi memang diwanti-wanti kita tidak boleh, ya kalau memang di aturan tidak boleh jualan di marketplace, nggak boleh, misalnya nggak boleh masuk yang Tokopedia atau Shopee atau apa, karena mungkin edukasinya kan akan susah. Lalu mereka juga diingatkan mengenai jangan sampai overclaim. Jadi jangan sampai juga dengan khasiat yang sangat bagus itu kita membuat orang berpikir bahwa ini obat. Karena memang izinnya bukan obat. Jadi kita memang harus benar-benar jelaskan kalau mau itu testimoni pribadi, sharing pribadi di kelompok nggak apa-apa. Tapi kita nggak bisa sampai overclaim sampai nanti ada yang ngelaporin, hati-hati dengan izin. Karena maksudnya izin perusahaan bisa pengaruh ya.
kalau memang dia izinnya apa, ya kita harus taat. Jangan overclaim. Overclaim itu berbahaya sebenarnya. Makanya kenapa negara juga mengatur soal ini. Jangan sampai orang berpikir dengan memakai satu produk dari satu multi-level marketing yang izinnya bukan obat. Dia merasa tidak perlu lagi berobat atau dia tidak minta pendapat ahli, misalnya dokter atau apa. Sedangkan diagnosa itu tidak bisa dari mungkin para konsultan yang melakukan diagnosa. Jadi benar-benar kalaupun itu mensupport kesehatan kita, itu cocok, itu baik. Tapi kita tidak boleh mengarahkan orang sehingga hanya mengandalkan suatu jinnya bukan obat, dianggap sebagai obat. Nah itu jadi memang jangan sampai jadi misleading persepsi kan, seperti itu. Nah kalau buat saya senangnya karena bagian yang menertibkannya cukup berbeda dari yang living. Bisa saja banyak yang tidak terlalu detect karena kan luas ya. Cuman maksudnya dia wanti-wanti sekali mengenai jangan sampai menyalahi aturan, jangan sampai nanti membuat jadi malah berbahaya buat ini. Nah, saya lihat mungkin karena etos kerjanya dia lihat ambil mungkin dari pusat ya, dari Amerika. Jadi memang kalau Amerika kan kalau aturannya apa dia terbiasa. Beda mungkin kalau di Indonesia kan kalau nggak diatur dia pikir boleh dilakukan. Kalau di Amerika kan benar-benar kayaknya ya kalau bisa sebagus mungkin comply dengan peraturan. Nah kalau buat saya karena efeknya saya pakai dan oke. Jadi saya kalau misalnya saya mau tawarkan ke orang atau saya kasih tahu, saya bisa katakan memang saya melakukannya. Jadi saya memang tujuannya bukan dari awal untuk bisnisnya, tapi saya pakai, saya menggunakan, merasakan manfaatnya. Lalu saya sharing dan saya belajar banyak dari teman-teman yang join di Young Living karena masih banyak yang muda-muda gitu ya. Adalah jangan baper. Jadi kalau misalnya kita ngomong ke orang nggak percaya, ya nggak apa-apa. Itu hak setiap orang, percaya tidak percaya, mau tidak mau. Itu buat saya baru loh, karena biasa kan saya bergerak di bidang yang kalau saya kasih tahu saya aturan, ya harus ikut kan. Maksudnya, tapi kan di sini kan di bisnis yang lebih fleksibel. Maksudnya, ya kita bisa saja berbicara, orang tetap tidak percaya, bisa. Tidak mau, bisa juga gitu kan. Atau dia dengar dari kita, ambil dari orang lain, juga bisa gitu kan. Jadi, ya seperti itu sih kalau Anton, kalau yang pengalaman saya seperti itu. Keren, keren. Ci Ida, by the way, Ci Ida dari mana nih? Jakarta apa Surabaya? Ngomongnya medok. Aslinya Solo kok. Solo, kok orang Solo ngomongnya begini meledak-beledok. Masa sih? Biasanya Putri Solo bukannya lemah lembut gitu ya? Udah ini terkontaminasi, udah lama di Jakarta kok. Oke. Ini kita bicara mengenai New Skin. New Skin ini adalah perusahaan yang udah berapa puluh tahun ya, udah tua menurut saya. Iya. Kalau Nu Skin kan dari Amerika juga ya, Anton. Iya. Jadi berdirinya dari tahun 1984. Di Indonesia, masuk Indonesia udah 15 tahun. Oke. Jadi udah 15 tahun. Kemudian yang saya suka kan tadi yang saya cerita dulu kan udah ikut beberapa MLM. Terus yang saya suka kenapa terakhir di Nu Skin udah hampir 10 tahun itu ya karena ada beberapa hal nih kalau yang dulu itu istilahnya kita marketnya itu terbatas ya. Kalau di Nu Skin ini lebih luas. Karena sebenarnya tadi kalau Anton mungkin taunya kalau Nu Skin itu untuk cewek ya atau untuk kulit atau skincare saja. Tapi sebenarnya kita ada megatrendnya ada untuk intinya Nu Skin itu kita pengen awet muda, sehat dan punya berat badan ideal. Jadi ada weight manajemennya, ada suplementasinya dan ada untuk skincare dan beauty gadgetnya. Dan enaknya di beauty gadget ini itu monopoli dipatenkan dan berinovasi. Jadi berbasis teknologi seperti kalau di gadget kan ada iPhone, iPad, iTunes. Kalau di beauty gadgetnya Nu Skin itu ada yang namanya teknologi Age Lock. Itu jadi ya ada Age Lock Galvanic Spa, Age Lock Lumit Spa, Age Lock Boost, ada Age Lock yang suplementasi juga gitu. Jadi dia lebih untuk intinya awet muda dan sehat.
dan mempunyai berat badan ideal. Itu yang saya suka. Jadi marketnya itu bisa untuk ke semua kalangan. Jadi lebih luas. Kalau dulu sebelumnya saya misalnya di MLM yang bergerak di bidang kosmetik, itu kan targetnya mungkin target marketnya cuman untuk perempuan dan untuk yang suka make up ya. Mungkin usianya juga rentang usia antara 17 sampai 50 tahun misalnya yang suka bermake up ya. Tapi di Nuskin ini lebih marketnya tuh lebih luas. Itu yang saya suka. Di samping juga pasti ujung-ujungnya duit juga ya kok ya. Jadi marketing plan-nya itu dibandingin dengan yang sebelumnya itu lebih menguntungkan gitu. Oke, saya harus merubah mindset saya. New Skin bukan cuma buat cewek, tetapi juga buat kecantikan, buat awet muda. Pantesan. Iya, iya. Ci Ida umurnya sudah 80 berapa ya? Mungkin 100. Soalnya kelihatannya muda banget gitu ya. Iya. Hampir seperti ke Anton. Wah, tapi kelihatan masih seger ya, masih seger, rambut masih ada, saya nggak ada rambutnya. Ada kok, di Nuskin juga ada buat rambut. Ada. Oke, nanti saya japri ya, Oke. Nah, sekarang balik lagi, kita punya waktu nggak terlalu banyak, mungkin 2 putaran lagi kita harus sudah akhiri. Sebelum saya masuk ke penutup, saya pengen mendengar cerita daripada sisi finansialnya. Seringkali orang berbicara bahwa bisnis jaringan adalah ujung-ujungnya adalah passive income, financial freedom gitu ya. Saya melihat ini tidak mudah. Sama seperti bisnis konvensional, mau mencapai financial freedom itu harus dengan kerja keras dan fokus. Tetapi ada satu yang paling menarik dan menggelitik buat saya, bahwa bisnis jaringan itu kalau ditekuni betul-betul dengan fokus, dengan kerja keras, dengan ya sama ya banting tulang lah ibaratnya gitu ya, itu dalam waktu yang lebih cepat. Jadi misalnya contoh, saya 40 tahun karir di dunia travel itu, mungkin baru 10 tahun terakhir saya baru mendapatkan passive income. Tetapi passive income saya itu di-generate melalui satu active income. Jadi begitu active income-nya seperti kayak sekarang terputus, passive income saya hilang. Gitu ya. Nah, sekarang mungkin saya pengen diceritain mengenai dari sisi financial marketingnya atau apa yang mau diceritain, pokoknya mengenai cuan gitu ya. Oke. Ida, Juli dulu. Ya. Oke, kalau untuk finansial tentu saya sependapat sih dengan Pak Anton ya. Kenapa orang lebih memilih ke bisnis jaringan? Karena memang kebetulan saya sendiri kenapa tidak alergi? Karena pertama saya memang ngincar passive income-nya. Karena saya pikir begini, kita sampai umur berapa sih mau bekerja terus, ya kan? Kayak kita orang tua sampai umur 60 masih bekerja. Maksudnya apa kita mau mengulangi pengalaman orang tua kita dulu? Pasti kita nggak mau dong. Kita kan pasti ada pemikiran, oh iya, aku sampai batas umur ini, aku udah mau nih full ke keluarga, saya udah nggak mau terlalu pikirin pekerjaan atau segala macam. Jadi memang benar-benar santai dengan keluarga. Dan itu tidak mungkin kita peroleh dengan bisnis biasa. Mungkin bisa, tapi kan kita pasti akan ada pengawasan segala macam, pasti kita tetap akan terjun. Dengan bisnis jaringan ini, aku pikir kita lebih dengan jaringan, kita membina jaringan udah bisa jalan sendiri, otomatis kan seperti itu kan berulang. Kan namanya bisnis jaringan tuh bisnis nyontek ya, aku bilang ya. Kita tinggal nyontek nih, duplikasi. Kita tinggal, oh dia ngerjain apa? Oke, kita kerjain. Kan seperti itu. Dan kita pasti waktu santai lebih banyak, pasti. Nah, kalau di AFC ini sendiri, aku lihat untuk finansialnya sih lumayan ya. Karena kita ada namanya bonus harian,
ada bonus bonus harian itu ada bonus ada dua macam, ada bonus direct selling, ada bonus namanya bonus pairing. Selain itu kita ada namanya bonus bulanan dan ada juga bonus tahunan. Jadi kita kayak udah kayak orang kerja, ada THR-an. Jadi kita tiap tahun ada THR-an. Dan itu untuk yang yang kemarin pencapaian ya ada 6 orang, itu setahun itu dia dapat 3M. Itu sudah levelnya yang paling atas. Dan untuk harian itu maksimal itu satu hari itu bisa dapat 22 juta. Per hari? Itu per hari 22. mau ngirim paket berapa puluh paket ya, mau jual tiket berapa banyak ya. Iya, makanya makanya saya pikir sayang sekali kalau orang tidak bisa berpikiran terbuka ya dengan bisnis jaringan ini, karena menurut aku sistem bisnis jaringan ini sebenarnya bagus-bagus, apalagi produknya ya. Kita tidak bilang oh AFC doang yang bagus, enggak. Banyak kok, aku bukan pakai dari satu macam jaringan doang, cuma memang yang aku jalanin cuma AFC. Cuma aku lihat produk-produk bisnis jaringan itu sebenarnya quality controlnya aku lihat lebih bagus sih, dan produknya aku bisa jamin sih pasti lebih oke daripada yang ya mungkin ya orang impor sendiri yang nggak jelas pakainya kan segala macam kan. Aku sih lebih mendingan make barang yang ya bisnis jaringan gitu, oke gitu loh. Kenapa enggak? Toh ini kan ada penjaminnya di atas gitu. Ada si ininya nih yang jualin, kan kita bisa minta tanggung jawab. Lu kemarin terangin kayak gini kok nggak kenyataan gitu, nggak sesuai kenyataan, kan kita bisa minta pertanggungjawaban gitu. Dan biasanya dengan direct selling pun aku lihat keuntungannya kita dapat penjelasan lebih jelas, karena orang akan bertanya secara detail dan ya kayak kan kadang-kadang ada orang nanya sampai mau jokin kan, tapi ketika kita bisa menjelaskan dalam arti kata yang sesungguhnya ya, kita benar-benar jelasin sesuai dengan memang produknya ini seperti ini. Ketika orang itu mengerti dan mau memakai, otomatis dia akan membeli sama kita gitu. Ya biarpun ada kasus sih kayak tadi Ci Amel bilang udah kita yang jelasin nggak bilang sama orang, mungkin ada gitu kan. Tapi so far aku merasa lebih itu sih, maksudnya lebih puas sih. Kadang-kadang juga kita jelas selain kita bisa ngajak orang juga untuk bisnis, ayo kita kita bisnis bareng. Toh kita kan bukan kita aja yang sukses, kita bisa ngajak orang juga yang sukses. Siapa sih yang nggak mau sih kerja terus nanti passive income-nya 22 juta per hari, nggak ada yang menolak kan gitu loh. Itu sih, aku sih tujuan terakhirnya itu sih. Cuman memang itu perlu proses, nggak bisa langsung ya. Itu proses, nggak bisa kalau ya kita ikut terus ya udah duduk aja jadi sukses, enggak sih. Memang kita harus tetap kerja gitu. Kita tetap harus kerja, kita harus ngikutin aturan dia. Nah, dan balik lagi ke orangnya gitu. Kamu mau ngikutin apa enggak, itu aja. Sama lah, segala macam juga harus mengikuti aturan ya kan. Ngirim paket, ya. ngebungkusnya asal-asalan kan nggak bisa. Ngirim ayam bisa nggak pakai paket? Kan nggak ada yang nggak bisa. Nggak ada. Iya. Harus ada aturan. Oke, good. Iya, betul. Ayo, cuannya bagaimana nih? Cuan. Jadi kalau multi level marketing pasti ada mendatangkan pendapatan pasif, ya. Tapi kalau saya amati sih pendapatan pasif ini bukan juga dengan tindakan pasif, tetap ada harus maintain di jaringan. Dan kalau buat saya yang merasa bahwa saya itu nggak bisa marketing, bukan tipe yang ada kan orang yang kalau kita ketemu dia langsung bisa. Ini ya, buat saya ini kayak pelatihan untuk saya mencoba belajar untuk apa boleh buat di bidang untuk di bidang ini gitu kan. Nah ini buat saya sebenarnya orang-orang yang ikut di multi level marketing ini udah jadi dapat training yang maksudnya dia melengkapi apa yang mungkin tadinya dia tidak terpikir akan di situ seperti itu. Nah kalau pendapatan ya puji Tuhan ya pasti ada begitu kita jalankan bisnisnya, karena begitu grup kita berjalan. Jadi saya menyatakan bahwa saya ini bukan orang yang maksudnya pintar untuk jualan gitu ya. Jadi biasanya yang sesuai yang biasa lah pekerjaan utama saya gitu. Nah cuman ya puji Tuhan kalau bisa dari orang yang baru belajar terus bisa ada 32 member di jaringan, itu kan ada yang aktif tidak aktif.
belajar memaintain grup, belajar maksudnya memberikan informasi. Kalau orang bertanya, berarti kita juga harus cari tahu. Buat saya sih udah seperti sekolah gitu ya, karena kalau nggak ada seperti ini, mungkin saya masih tetap yang maksudnya tidak jalankan bisnisnya. Ya, saya tidak merasakan pendapatan pasifnya, dan juga saya tidak merasa perlu untuk melakukan hal-hal yang maksudnya belajar bagaimana kita upload di medsos, kita belajar mencoba kedekatan ke orang, karena di profesi saya utama mungkin saya berpikir ya pokoknya ya seperti itulah gitu selama 15 tahun kan, belajar mulai lebih luas gitu ya, itu kalau buat saya itu belajar. Ada orang-orang mungkin kayak Kak Anton kan luasnya udah kayak terasah gitu, udah lama. Buat saya tuh sebenarnya effortnya tuh bener-bener yang aduh saya harus belajar ini ya, harus seperti ini ya, dan belajar dari yang masih muda-muda. Belajar kalau lihat, oh story-nya seperti itu ya harusnya, atau WA statusnya seperti apa sih, cara ininya penyampaiannya seperti apa, supaya jangan sampai orang tuh ilfeel kan ya, kesannya dikejar terus kan, kayak gitu juga nggak oke gitu, karena kita sendiri pun kan juga nggak suka kalau seperti itu. Jadi buat saya multi level tuh pasti menyenangkannya ada pendapatan karena kita belanja, karena anggota kita belanja, karena orang lain belanja. Nah itu yang tadi ya, karena jaringan seperti itu kan. Jadi, nah itu yang menarik, pendapatan seperti itu yang saya nggak nyangka. Oh ternyata lumayan ya gitu. Maksudnya, jadi waktu saya jalanin awal tuh saya tidak terlalu ngerti, karena ini saya pertama kali jalanin multi level marketing. Sebelumnya cuma pakai gitu. Jadi nggak terpikir gitu untuk jalankan. Nah sampai saya tanya sama atas saya kan, dapat ini ya? Iya dapat. Nah, oh menyenangkan ya ternyata. Maksudnya ada hal yang bisa kita dapatkan gitu, yang di luar apa yang kita lakukan, ternyata ada yang bisa berjalan karena ada jaringan tadi. Seperti itu sih Kelantan. Keren. Nah, sekarang ini yang paling pengalaman di dunia multi level marketing. Cida, 10 tahun lebih gitu ya. Cuannya gimana? Iya, ya karena memang pertama tadi Kelantan, memang kan saya tujuannya cari cuan-cuan tadi ya, karena udah nggak mau kerja kantor, tapi pengen cuan yang gede, gimana caranya? Jadi pasti saya cari ini MLM yang bagus, yang legal, juga yang cuannya gede juga ya. Jadi kalau di Nuski itu juga kita memang bisa dapat income juga dari harian, mingguan, bulanan juga ada. Kemudian untuk dapat pasif income-nya itu memang perlu proses ya. Ibaratnya seperti kalau dulu saya kan kalau kita di proyek itu seperti kita bangun fondasi. Itu pekerjaan yang paling lama dan paling membutuhkan effort yang besar. Karena membangun jaringan itu kan dari asalnya dulu kita mencari leader-leader dan menguatkannya. Setelah itu nanti tinggal kalau sudah fondasinya udah kuat, itu kita tinggal menduplikasikan, jadi lebih cepat ya. Jadi memang untuk mendapat pasif income itu perlu proses yang enggak mudah, dan seperti tadi Cik Amel bilang, kita juga perlu belajar untuk menjadi leader, bagaimana kita enggak hanya untuk diri kita sendiri yang mendapatkan cuan, mendapatkan income, tapi juga mengajarkan kita sebagai leader menduplikasikan juga. Kita itu yang memang effortnya yang mungkin nggak gampang. Jadi seperti ibaratnya kalau tanam pohon bambu ya, itu kan butuh prosesnya lama sekali, dari akar menjadi tumbuh aja perlu berapa tahun. Setelah itu dia akan tumbuh tinggi, itu cepat waktunya. Jadi seperti itu di bisnis MLM untuk mencapai passive income. Tapi setelah kita bisa mencapai passive income, itu kita tinggal maintenance ya, lebih istilahnya tinggal menduplikasikannya ya kok. Jadi memang di awalnya aja seperti itu yang lebih effortnya lebih besar, karena setelah kita punya jaringan dan mungkin ada customer base kita sudah banyak, itu kan ya udah kita bisa tinggal misalnya pergi liburan atau kita ada yang lain gitu, udah bisa masuk sendiri income-nya gitu kok Anton. Oke. Saya mau menegaskan lagi ke teman-teman yang mungkin ikutan, yang dengar cerita ini, di bisnis konvensional maupun di bisnis jaringan, MLM, pada prinsipnya sama. Saya 40 tahun di bisnis ini, di bisnis travel,
dan menjadi banyak inovasi yang saya sudah lakukan. Saya dapat 2 muri. Ada 2-3 muri lagi yang saya tidak terima. Tidak saya mau terima karena kenapa? Karena dalam tanda petik saya merasa saya nggak perlu muri lagi gitu ya. Karena saya merasa ini murinya hanya cuma pajangan doang, saya nggak mau nanti aja kalau mau diberikan itu bukan muri-muri yang gampang-gampang. 2 muri yang saya punya adalah saya menciptakan bisnis baru, menjadi travel grosir pertama di Indonesia, menjadi travel franchise pertama di Indonesia. Tapi kalau jumlah cabang paling gede saya dikasih muri, mendirikan perusahaan yang begini begitu yang bukan menciptakan sesuatu yang baru, saya menolak untuk dapat murinya malahan. Nah, jadi saya mau menegaskan 40 tahun di bidang bisnis saya, baru 10 tahun terakhir saya mulai bisa menikmati yang namanya passive income. Tetapi kalau dilihat resikonya adalah di convention itu adalah modal besar, resiko besar, cuan besar. Tetapi di bisnis jaringan adalah modalnya dalam tanda petik saya bisa mengatakan adalah kecil, potensi cuannya besar, dan yang luar biasanya yang tidak ada di konvensional, di tradisional bisnis adalah saya itu sangat tidak mungkin membantu jaringan saya untuk menjadi lebih besar daripada saya. Tidak mungkin. Saya tidak mungkin membesarkan travel di daerah supaya lebih besar dari saya gitu ya. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau menjadi saingan bisa jadi saya tidak akan dipakai lagi gitu ya. Ini dalam konvensional. Tetapi di bisnis jaringan ini kita justru mau membantu downline kita itu sebesar mungkin. Sebesar apapun downline kita, efeknya ke kita masih ada. Betul. Ini yang menjadikan sebenarnya bisnis jaringan sangat menarik. Dan bisnis jaringan perlu kerja keras, sama semua perlu kerja keras. Perlu waktu yang tidak pendek. Menurut saya sama. Dan tidak selalu sempurna, tetapi dengan fokus terus-menerus dan kerja keras, menurut saya pada akhirnya kita juga akan mencapai tujuannya gitu ya. Oke, kita punya closing statement gitu ya. Masing-masing boleh sekitar 1 menit gitu ya. Oke, si Juli. Oke, saya cuma closing statement saya cuma 1. Kalau misalkan teman-teman memang berniat untuk menjalankan bisnis jaringan, pertama cek legalitas, ya bisa di APLI atau AP2LI. Yang kedua, selain legalitasnya ya, yang harus kita passionnya. Sebenarnya saya juga sama dulu, saya pernah menjalankan kosmetik, lumayan jalan, tapi karena passion saya nggak di situ, saya nggak bisa make up, akhirnya saya nyerah. Dan saya nyari yang lain yang ya, jadi yang pertama yang kedua itu passion kita harus klop juga dengan bisnis jaringan yang kita mau. Nah, yang ketiga ya sebenarnya gini, dengan berprinsip kita membantu orang, sebenarnya cuan itu akan datang sendiri. Dan dengan begitu kita menjalaninya dengan lebih santai, dengan lebih ease. Jadi ketika orang nolak, kita nggak lebih cepat baper. Sebenarnya jadi aku sih yang poin yang aku dapatkan ya dengan bisnis di AFC ini, aku belajar 3 hal itu sih. Jadi karena aku udah pernah coba beberapa MLM, network marketing segala macam gitu, aku merasa oh iya, untuk menjalankan sebuah bisnis jaringan itu kita perlu 3 hal, legalitasnya, passion kitanya cocok apa enggak, sama ya itu dengan membantu orang, cuannya akan datang sendiri. Itu aja. Keren. Ciamel. Iya, saja setiap bisnis itu pasti ada risiko. Setiap bisnis pasti ada risiko. Dan setiap bisnis, baik itu konvensional maupun multi level, harus tetap ada usaha yang dilakukan. Ya mungkin cara-caranya saja yang mungkin berbeda, begitu kan. Nah, kalau kita melakukan bisnis, tadi seperti yang kata Juli bilang, ya harus cari yang serap di hati. Nah, serap di hati yang berarti produk yang kalian
pakai juga ya. Jadi maksudnya jangan tujuannya hanya untuk bisnisnya, tapi kalian nggak pakai. Jadi pada saat orang tanya bingung, pada saat ini ya cuma ngikut ya, kata orang seperti ini. Nah, itu kan kurang bagus juga. Cari yang memang kalian memang merasakan manfaatnya yang baik, sehingga pada saat kalian terangkan ke orang terasa ketulusannya juga seperti itu. Nah, paling ya kalau misalnya kita berbisnis apapun, niatnya sih, kasihnya itikadnya harus baik gitu. Jadi itu akan sampai sih ke orang-orang yang kita coba mungkin ajak kerjasama atau kita tawarkan, itu aja. Jadi motivasinya itu yang perlu yang benar supaya dapat berkat baik, dapat hal-hal yang baik juga akan mendekat pada kita. Itu aja kan. Keren, keren, keren. Ci Ida. Iya. Jadi kalau kita semua seperti yang tadi Ko Anton bilang, ya memang kita menjalankan semua bisnis sama ya, perlu perjuangan juga, perlu proses untuk bisa kita berhasil, tapi kita juga harus, utamanya juga kita harus ulet ya, harus ulet, tekun, dan pantang menyerah. Karena semua bisnis kalau misalnya kita baru tekunin, baru sebentar, ternyata kita merasa kok susah, terus akhirnya quit, berhenti, cari yang lain, ya akhirnya nanti nggak akan ini juga ya, bingung juga ya. Yang penting kita juga ulet juga dan pantang menyerah. Karena kalau di bisnis MLM itu seperti tadi kata Ko Anton, enaknya itu kita nggak perlu modal yang besar seperti kalau misalnya kita bisnis konvensional. Untuk jadi member bisa gratis atau dengan cuman modal puluhan ribu bisa jadi member, tapi kita bisa dapat hasil yang banyak, cuan yang banyak. Dan kita seperti Kak Anton tadi bilang juga, memang kita kalau di MLM itu enaknya kita bisa membantu grup kita, downline kita itu lebih bertumbuh, mendapatkan, bisa juga malah kalau konvensional kan tadi Kak Anton bilang nggak bisa melebihin dari Kak Anton ya, kalau di bisnis MLM itu bisa. Jadi misalnya misalnya nih saya biasa-biasa aja, tapi downline saya dia lebih semangat, lebih rajin, lebih kerja keras, dia bahkan bisa lebih dari saya gitu. Jadi kesempatannya itu bisa untuk siapa saja, terbuka, dan tinggal kita perlu keuletan dan pantang menyerah. Siapa aja bisa, dan bisnis ini untuk semua kalangan, dari yang tidak punya modal pun, tapi kesempatan bisa untuk semua orang. Jadi pantang menyerah dan tekun menjalankannya. Itu aja, Keren, keren. Iya, keren, keren. Saya tadi keingetan, nggak tahu kenapa ya, mendadak keingetan orang yang mendadak hilang tanpa berita. Itu ghosting. Ya. Muntaber. Ya, kenapa? Muntaber. Nah, muntaber, mundur tanpa berita. Ah, ya. Oke, tapi ada satu yang menarik. Teman-teman, Bapak Ibu, Ibu-ibu, cici-cici kita nih semua, apa yang saya dapatkan di Tanya Mentor kali ini, ada satu benang merahnya. Apa yang kita lakukan biarlah menjadi saluran berkat. Karena saya melihat bisnis jaringan ini mempunyai satu keunikan. Bagaimana yang di atas membantu yang di bawah dan mengembangkannya. Dan bagaimana yang di bawah setelah berkembang juga, mau sebesar apapun tetap ada efeknya ke atas. Sehingga apa yang kita jalankan itu menjadi saluran berkat gitu ya. Oke, akhirnya waktu kita juga yang memisahkan kita. Seneng banget ini cerita lagi. Mestinya berjam-jam nih. Cuma saya jam 8 ada acara lagi. Lain kali kita bikin lagi acaranya yang lebih panjang lagi gitu ya. Mestinya 4 jam kali ya. Oke, terima kasih Ci Juli, Terima kasih Pak Anton, Ci Amel, terima kasih Bu Ida. Terima kasih.